Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Isya Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam dan sehat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Kita masih melanjutkan bab salat. Di bab salat sunnah kita sudah terangkan keutamaan salat sunnah dan disyariatkannya salat sunnah untuk menyempurnakan salat wajib yang tidak sempurna atau yang kurang sempurna. Kemudian afdal keutamaan kita salat sunnah adalah di rumah kita masing-masing. Kemudian juga kita sudah terangkan boleh kita duduk di dalam salat sunnah walaupun kita mampu untuk berdiri. Berbeda dengan salat wajib. Salat wajib itu harus berdiri kalau kita mampu berdiri. Jadi kalau mampu berdiri kemudian salatnya duduk, kalau salat wajib nggak sah. Tapi kalau salat sunnah sah salatnya, tapi pahala orang yang salat duduk, salat sunnah mendapatkan setengah pahala daripada orang yang berdiri. Terakhir kita bahas tentang macam-macam salat sunnah. Salat sunnah terbagi menjadi dua, salat sunnah mutlak dan salat sunnah muqayyad. Adapun salat sunnah mutlak tidak ada keterikatan berapa rakaat, kapan waktunya, kapan saja kita salat mutlak itu diperbolehkan. Yang terpenting bukan waktu-waktu yang dimakruhkan. Jadi kapan saja waktunya salat, berapa rakaat, entah 10 rakaat, entah 100 rakaat, 1000 rakaat, satu salam, sah salatnya. Itulah yang disebut dengan salat sunnah mutlak. Tidak ada keterikatan waktu dan tidak ada batasan rakaatnya. Adapun salat sunnah yang kedua adalah salat sunnah muqayyad. Ada keterikatan waktunya. Maka muqayyad juga terbagi dua, ada salat sunnah muqayyad yang rawatib, yang bukan rawatib. Adapun yang rawatib ini berkenaan dengan salat sunnah yang ada kaitannya dengan salat yang wajib. Jadi salat subuh ada salat sunnahnya, salat qobliyah fajar. Kemudian salat zuhur ada salat sunnahnya. Itulah yang disebut dengan salat sunnah rawatib. Dan yang rawatib pun ada yang sunnahnya muakkad, ada yang sunnahnya ghairu muakkad. Yang muakkad baru kita terangkan kemarin 3 salat sunnah. Adapun salat sunnah yang rawatib, yang salat sunnahnya muakkad, ditekankan, sangat-sangat ditekankan, tentu pahalanya lebih besar daripada salat sunnah yang ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad nanti kita terangkan. Sekarang kita menerangkan yang salat sunnah rawatib tapi sunnahnya sunnah muakkad.
Yang pertama kita sudah terangkan salat sunnah fajar, keutamaannya, apa yang kita baca dan apa yang selalu dibaca oleh Rasulullah salat sunnah fajar. Kemudian salat sunnah duhur itu juga sudah kita terangkan. Kalau fajar itu qobliyahnya saja yang sunnah, kalau duhur itu qobliyah dengan ba'diyah. Adapun qobliyah dengan ba'diyah ini riwayatnya macam-macam, ya. Imam Bukhari meriwayatkan 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat. Dalam riwayat Imam Muslim 4 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah. Dalam riwayat yang lain 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyah. Tapi yang tentu yang paling kuat adalah riwayat Bukhari dengan Muslim. Minimal 2 rakaat lah qobliyah, 2 rakaat ba'diyah. Ini yang sunnah muakkad untuk salat sunnah duhur, ya. Salat sunnah rawatib setelah salat duhur, qobliyah, ba'diyah, sunnah muakkad. Imam Bukhari meriwayatkannya 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat Imam Muslim meriwayatkannya 4 rakaat qobliyah dan 2 rakaat ba'diyah. Dan sunnah yang selanjutnya adalah sunnatul maghrib. Loh, sunnah asarnya mana? Sunnah asarnya itu nanti masuknya sunnah rawatib yang ghairu muakkad. Karena hadisnya jelas dalam riwayat Bukhari dan Imam Muslim, ya. Qobliyah fajar, qobliyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Makanya di sini yang termasuk salat sunnah yang rawatib yang sunnahnya muakkad setelah salat duhur, yaitu salat maghrib, asar, tidak ada sunnah yang muakkad, ya. Tapi maksudnya ghairu muakkad, nanti kita akan terangkan. Yusannu ba'da salatil maghrib salah rak'ataini lima taqaddama an Ibnu Umar annahuma minas salah allati lam yakun yad'uha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah ba'diyah maghrib itu adalah salat sunnah 2 rakaat sebagaimana disebutkan dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Umar bahwa Rasul tidak pernah meninggalkan salat sunnah ba'diyah maghrib. Loh, qobliyahnya mana Pak Ustadz? Qobliyahnya nanti masuk yang ghairu muakkad. Nanti ada dalil-dalil kita akan sebutkan. Jadi yang salat sunnah yang muakkad maghrib itu adalah ba'diyahnya, bukan qobliyahnya. Nah, jadi jangan sampai ba'diyahnya ditinggalkan karena sunnahnya sunnah yang muakkad. Apa yang dibaca? Nah, baca setelah Fatihah surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua setelah Fatihah baca surat Qul huwallah. Ini minimal lah, ya. Dari Ibnu Mas'ud mengatakan, ma ahsama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ba'dal maghrib wa fi rak'ataini qabla al-fajr bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hassanahu. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dengan derajat hadisnya hasan. Aku tidak mendengar bacaan Rasulullah ketika salat sunnah 2 rakaat setelah maghrib dan sebelum fajar kecuali membacanya Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini salat sunnah ba'diyah maghrib, itu rawatib yang salat sunnahnya muakkad. Dan yang terakhir yang salat sunnah muakkad, sunnah muakkadah yang rawatib adalah sunnah ba'dal isya. Setelah isya, qabla al-isya itu sunnah tapi ghairu muakkad. Sebagaimana taqaddama minal ahadits ma yadullu ala sunnah ar-rak'ataini ba'dal isya. Sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, ada 2 rakaat sunnah setelah salat isya. Baik hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang dari Ibnu Umar, baik juga riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kembali lagi, salat sunnah terbagi berapa? 2. Yang pertama, muakkad ghair muakkad, mutlak dengan muqayyad. Sekali lagi, salat sunnah terbagi berapa? Apa saja?
mutlak dengan muqayyad. Paham ya? Mutlak dengan muqayyad. Yang namanya mutlak seperti apa? Tidak terikat dengan waktu, berapa saja rakaatnya, mau 10 rakaat 1 salam itu salat sunnah Adapun muqayyad itu keterikatan, terikat waktunya dan rakaatnya. Dan muqayyad ini ada yang rawatib, yang kita baru bahas tadi itu. Yang rawatib itu berkenaan dengan salat sunnah setelah wajib, baik qabliyah ataupun ya, jadi keterikatannya dengan salat wajib. Maka ada rawatib yang juga hukumnya dua, ada yang sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Sunnah yang muakkadah tadi kita sudah terangkan apa saja? Qabliyah duhur, qabliyah fajar, qabliyah ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ini yang muakkad. Tadi kita sudah terangkan dalil-dalilnya. Salat sunnah qabliyah fajar muakkad sunnahnya, muakkadah. Qabliyah duhur, ba'diyah duhur muakkadah sunnahnya. Ba'diyah maghrib muakkadah sunnahnya. Ba'diyah isya muakkadah sunnahnya. Ini yang sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkadah. Yang kita akan bahas selanjutnya adalah sunnah ghairu muakkadah. Sunnah tapi tidak ditekankan. Dilakukan ya bagus, tidak dilakukan juga nggak ada penekanan. Ya lakukan sajalah kalau bisa mah, kalau nggak malas lakukan. Ya, walaupun tidak ditekankan artinya tetap sunnah tapi ghairu al muakkadah. Apa saja sunnah yang tidak muakkadah tadi, yang rawatib? Yang pertama, rakaatan atau arba'a qabla al-'asr, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, itu sunnah tapi sunnahnya ghairu muakkad. Wa qad urida fiha iddatu hadis mutakallim fiha walakin li kathrati turuqiha yuaddi ba'daha ba'd. Banyak hadis yang menerangkan tentang ini, tentang salat sunnah qabliyah al-'asr. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asr arba'an. Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang salat sunnah sebelum asar. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan juga derajat hadisnya hasan. Dan juga dalam hadis yang lain, ala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asr arba'an yufassilu baina kulli rak'ataini bit taslim. Jadi Rasulullah juga pernah melakukan salat asar 4 rakaat dan di sela antara asar 4 rakaat ini 2 rakaat dengan salam. Jadi bukan 4 rakaat sekaligus tapi 2 rakaat salam kemudian 2 rakaat salam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Ya. Apa landasannya? Sebagaimana dalil yang umum kata Rasulullah, baina kulli adzanaini shalah. Antara 2 adzan, artinya adzan dengan iqamah ada salat. Itu diperbolehkan salat dan ini menjadi sunnah, tapi sunnahnya yang ghairu muakkadat untuk sunnah yang qabliyah asar. Ya. Adapun ba'diyahnya enggak boleh. Ba'diyah subuh, ba'diyah asar enggak boleh. Apalagi yang sunnah yang ghairu muakkadah, rak'atani qabla al-maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, itu sunnah tapi ghairu muakkad. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. 2 kali Rasulullah mengatakan salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Kemudian yang ketiganya Rasul mengatakan summa qala fi tsalitsah liman syaa, bagi siapa yang ingin saja. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Yuk salat sebelum maghrib, qabliyah maghrib, qabliyah maghrib. Liman syaa, bagi siapa yang menginginkannya. Jadi salatnya tidak ditekankan sunnahnya tapi dapat pahala. Jangan khawatir, dapat pahala.
Kenapa Rasul mengatakan liman sya'a, bagi siapa yang menghendaki? Ya. Karena agar tidak dijadikan ya oleh seseorang satu penekanan yang menjadikan sunnah muakkadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat yang lain shalla qabla al-maghrib rakaatain. Pernah juga salat maghrib 2 rakaat, dan Rasul juga pernah meninggalkannya karena tidak ditekankan. Nah, jadi kalau Rasul meninggalkan kemudian meninggalkan itu sunnah yang tidak ditekankan. Tapi kalau sunnahnya ditekankan, Rasulullah istiqomah untuk melakukannya, biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang merupakan salat sunnah rawatib yang ghairu muakkadah adalah rakaatani qabla al-isya, 2 rakaat sebelum isya. Sebagaimana dalam hadis yang pertama juga dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasul bersabda, baina kulli adzanaini shalah, antara 2 azan ada salat. Ya. Baina kulli adzanaini as-shalah, antara 2 adzan ada salat. Liman syaa, bagi siapa yang ingin. Ya, jadi Rasul juga mengatakan baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah liman syaa, bagi yang mau. Ya, bagi yang mau ini tidak ada penekanan. Ya, makanya itulah kenapa ketika ada 2 azan, ya 2 azan Jumat, makanya sebenarnya salat qobliyah Jumat itu kan nggak ada, karena Rasul nggak pernah melakukannya. Karena setiap kali Rasulullah datang ke masjid, naik di atas mimbar, assalamualaikum, langsung azan, langsung khutbah. Jadi Rasul tidak pernah melakukan salat qobliyah. Tapi karena azannya 2 sampai 3 di masa Utsman bin Affan, ada yang melakukannya. Kenapa landasannya? Baina kulli adzanaini as-shalah, antara 2 azan ada salat bagi yang mau. Jadi ada sunnah-sunnah yang tidak ditekankan. Itu yang menjadikan landasan. Kemudian ini selesai salat sunnah rawatib yang muqayyad. Kita akan membahas salat yang ghairu rawatib. Yang muqayyad diantaranya adalah salat witir. Salat witir itu salat sunnah yang muqayyad, karena waktunya nggak boleh selain ba'da isya. Salat witir nggak boleh di siang hari. Bukan witir namanya, nyengir. Jadi kalau witir itu salat malam, bagian daripada salat qiyamul lail. Maka witir termasuk salat yang muqayyad, tidak bisa dilakukan di waktu-waktu sebelum selain malam. Yang muqayyad diantaranya salat duha. Ya salat duha diwaktukan waktu duha, nggak bisa salat duha waktu asar atau salat duha waktu malam, karena keterikatan waktu dengan namanya duha. Salat duha sama ya, salat qobliyah ba'diyah juga ada keterikatan. Qobliyah fajar karena sebelum fajar, nggak bisa qobliyah fajar sebelum duhur. Ya, karena salat duhur ada qobliyahnya qobliyah duhur. Setelah duhur ada ba'diyahnya ba'diyah duhur, kan begitu. Ada keterikatan. Witir pun adalah termasuk diantara salat sunnah yang muqayyad, yang waktunya bisa dilakukan hanya di malam hari. Dan hukum salat witir dan keutamanya, al-witru sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah, ditekankan. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Hasa alaihi Rasul wa raghiba fi. Rasul menekankan dan selalu memerintahkan sahabatnya untuk tidak meninggalkan witir. Sebagaimana dari Ali radhiyallahu anhu mengatakan annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, innal witra laisa bihatmin ka salatikumul maktubah. Sesungguhnya witir itu bukan salat yang wajib seperti salat wajib yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Walakin, kata Ali, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autar, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berwitir. Jadi kalau kata Ali radhiyallahu anhu bahwa witir itu bukan salat yang wajib seperti salat wajib yang lain.
Akan tetapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir dan selalu berwitir. Summa qala, kemudian Ali pun mengatakan, ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Berwitirlah kalian, jangan tinggalkan witir, karena sesungguhnya Allah itu witir dan menyukai yang witir. Witir ini artinya ganjil. Maka salat witir itu ganjil 1, 3, 5, 7, 9 itu salat witir. Makanya witir itu tidak boleh dilakukan di malam hari 2 kali. La witrani fil lailah, kata Rasulullah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau ada 2 witir 1 malam, ganjil ditambah ganjil jadi genap. La witrani fil lailah. Maka kalau kita sudah berwitir setelah salat Isya, kemudian kita tidur bangun di malam hari, di tengah malam atau di akhir malam, salat qiyamul lail, salat tahajud, maka tak usah berwitir lagi. Jadi kalau kita dulu bayangannya witir itu penutup salat malam ya. Bukan. Witir itu bagian salat Tapi kalau kita jadikan witir di akhir malam itu lebih baik. Tapi bagi orang yang tidak mampu witir di akhir malam, jadikan witirnya di awal malam, itu lebih baik daripada nggak berwitir. Makanya ketika Rasul bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kapan kau berwitir? Ya Rasul, aku selalu berwitir setelah sholat Isya. Bagus, kata Rasulullah. Akhadta bisiqqah. Kau melakukannya karena kau tidak punya keyakinan untuk bisa bangun di tengah malam. Bagus, daripada nggak berwitir kan. Maka Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, kapan kau berwitir? Aku berwitir di akhir malam ya Rasulullah. Bagus, akhadta bil quwwah. Kau melakukan witir dengan keyakinan dan dengan semangat, ya, bahwa kau bisa bangun di tengah malam. Bagus, dan itu lebih baik kalau kita melakukan witir di akhir malam, menutup semua amal-amal ibadah kita di malam harinya. Tapi jangan dipaksakan. Saya mah yang afdalnya witir di akhir malam, akhirnya nggak bangun-bangun, tiap hari nggak berwitir. Kenapa? Karena niatnya di akhir malam terus. Sekali lagi, yang tidak bisa bangun di tengah malam, maka berwitirlah di awal malam. Yang bisa bangun di akhir malam, maka berwitirlah di akhir malam. Yang biasa begadang, biasa bangun malam, setel alarm, bangun nonton Liga Champion, itu witirnya di tengah malam aja. Di akhir malam. Ya. Tapi jangan juga nanti Liga Champion ini nonton, witirnya enggak juga. Intinya yang bakal nggak bisa witir di akhir malam, awalkan witirnya setelah Isya. Adapun ada sebagian yang mengatakan witir itu wajib karena itu perintah autiru. Itu pendapat yang lemah karena sudah dijawab oleh para ulama bahwa tidak ada salat yang wajib kecuali 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kapan waktu witir itu? Ajma'al ulama ala anna waqtal witr ya la yadkhulu illa ba'da salatil isya. Sepakat para ulama, ijma', ini sepakat sudah. Witir itu tidak boleh dilaksanakan kecuali setelah salat isya. Jadi kalau witir sebelum isya enggak sah. Harus setelah salat isya. Termasuk kalau kita bangun di tengah malam belum salat isya enggak bisa berwitir. Salat isya dulu baru witir. Karena witir tidak boleh dilakukan kecuali setelah salat isya. Bisa aja kan kita tidur, habis maghrib tertidur, namanya capek. Tiba-tiba bangun di tengah malam. Witir boleh nggak? Boleh, tapi setelah salat isya. Karena witir itu dilakukan setelah salat isya. Jangan isya yang wajibnya nggak dulu, sunnahnya dulu. Wajib dulu baru sunnah. Wa annahu yamtaddu ilal fajr, dan waktunya sampai fajar. Jadi waktu salat witir itu setelah salat isya, batasannya sampai sebelum waktu fajar. Ini salat qiyamul lail karena bagian daripada salat qiyamul lail. Karena salat qiyamul lail itu waktunya setelah isya sampai sebelum fajar.
Apa landasannya? Dari Abi Tamim Al-Jaishani radhiyallahu anhu, anna Amr bin Al-As, bahwa Amr bin Al-As khataban nas yauma Jum'ah, dia berkhutbah pada hari Jumat. Faqala, kemudian mengatakan, inna Abu Basrah haddatsani, bahwa Abu Basrah memberitahukan kepadaku, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zadakum shalah, Allah menambah untuk kalian salat, ya, wahiyal witr, yaitu salat witir, tapi bukan yang wajib, ditambah, ditekankan sunnahnya, muakkadah, jangan kau tinggalkan. Fasalluha, maka salatlah, fima baina salatil isya ila salatil fajr, yaitu salatnya antara setelah salat isya sampai sebelum salat fajar. Ini landasan bahwa waktu witir itu setelah salat isya, waktunya sampai menjelang waktu fajar. Kemudian landasan yang lain juga banyak menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Apa kata Rasulullah? Kata sahabat, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yutaru awalul lail wa awsatuhu wa akhiruhu. Rasul pernah berwitir di awal malam, pernah berwitir di pertengahan malam, pernah berwitir di akhir malam. Dicontohkan oleh Rasul kepada kita agar tidak berdebat kita. Awal nggak boleh karena Rasul di akhir. Padahal waktu witir itu dari awal, dari setelah isya sampai sebelum fajar. Dan Rasul pernah melakukan witir di awal malam, Rasul pernah melakukan witir di pertengahan malam, dan Rasul juga pernah melakukan witir di akhir malam. Dan dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Abi Qais mengatakan, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ala witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang witirnya, salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, apa kata Aisyah, ya, rubbama autar awalil lail wa rubbama autar min akhirih. Rasul karena berwitir, kadang berwitir di awal malam dan kadang witir di akhir malam. Kemudian bertanya Abdullah bin Abi Qais tadi bertanya, kaifa kanat qiraatu, akana yusirru bil qira'a am yajhar? Bagaimana cara membaca bacaan suratnya? Apakah bacanya jahar ataupun sir? Qalat kullu dzalika kana yaf'al. Yang dilakukan Rasulullah, kadang Rasulullah membacanya sir dan kadang Rasulullah membacanya jahar. Jadi salat malam sir nggak apa-apa, jahar nggak apa-apa, ya. Tapi kalau yang suaranya tajwidnya belum fasih banget, disirkan sajalah, ya. Ya, nanti kurang enak didengar orang, ya. Orang yang tertidur malah terganggu. Kalau enak kan jadi nyenyak tidurnya gitu, enak lantunannya gitu, ya. Jadi Rasulullah pernah menjaharkan, pernah mensirkan bacaannya ketika sholat witir, ya. Kulla dzalika kana yaf'al wa rubbama asar wa rubbama jar. Ini poin yang ketiga, istihbabu ta'jiluhu liman dhanna annahu la yastayqid akhir lail. Disunahkan menyegerakan salat witirnya setelah salat isya kalau dia tahu bahwa dia tidak bisa bangun di malam hari. Jadi sunnahnya bagi yang tidak bisa bangun di malam hari apa? Disegerakan setelah salat isya, ya. Wa ta'khiruhu liman dhanna annahu yastayqid akhirah. Dan disunahkan bagi orang yang mampu untuk bangun di malam hari, sunnahnya diakhirkan. Sekali lagi, sunnah bagi orang yang tidak bisa bangun di malam hari, sunnahnya kapan? Disegerakan, diawalkan setelah salat isya dia berwitir. Bagi yang bakal tidak bangun di malam, tapi bagi siapa yang mampu untuk bangun di malam hari, sunnahnya apa? Diakhirkan. Diterangkan di sini, yustahabu ta'jilu salatil witr awalul lail liman khasyya alla yastaqid akhirahu. Disunahkan bagi orang yang tidak bisa bangun di malam hari mengawalkan witirnya. Kama yustahabu ta'khirahu ila akhiril lail liman dhanna annahu yastaqid akhirah.
sebagaimana disunahkan bagi orang yang bakal mampu untuk bangun di malam hari, disunahkan untuk diakhirkan. Apa landasannya? Tadi saya sudah sebutkan hadisnya, ya. Ya. Sebagaimana dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Abu Daud, Imam Al-Hakim, Imam Ahmad, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala li Abi Bakar, berkata kepada Abu Bakar, mata tutar, hei Abu Bakar, kapan kau berwitir? Qala awwalul lail ba'dal atamah, saya berwitir di awal malam setelah salat atamah. Salat atamah itu apa? Salat Isya. Qala fa anta ya Umar, bertanya kepada Umar, hei Umar, kalau kau witir, kapan kau berwitir? Ya. Kemudian Umar menjawab, akhirul lail, aku berwitir di akhir malam. Qala, Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, amma anta ya Abu Bakar fa akhadta bil thiqah wa amma anta ya Umar fa akhadta bil quwwah. Bagus, dua-duanya bagus. Karena yang dilakukan oleh Abu Bakar mengawalkan witirnya karena yakin nggak bisa bangun di tengah malam. Bagus juga engkau, wahai Umar, ya, karena kau yakin bisa bangun di akhir malam, kau akhirkan witirnya. Nah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang salat witir. Berapa jumlah salat witir itu dan bagaimana salatnya? Qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-witr bi 13 rakaah. Witir itu bisa 13 rakaat. Wa 11, enggak mampu 11 rakaat. Wa 9, dan kalau enggak mampu 11 bisa 9. Kalau enggak mampu 9 wa 7, yaitu 7. Kalau enggak mampu 7 wa khams, yaitu 5 rakaat. 5 rakaat tak mampu, salasah, 3 rakaat. 3 rakaat nggak mampu, wa wahidah, 1 nggak mampu, keterlaluan. 1 rakaat nggak mampu, keterlaluan. Maka witir itu 13 rakaat. Yang tidak mampu 11, yang tak mampu 9, yang tak mampu 7, yang tak mampu juga berapa? Yang 5 nggak mampu juga, 3 nggak mampu, 1 nggak mampu, ceburin ke kolom. Ya, masa 1 nggak mampu? Ya. Ini wa yajuzu ada al-witri rak'ataini summa salatu rak'ah. Ya, boleh melakukannya 2 rakaat, kemudian setelah itu 1 rakaat. Dan boleh melakukannya 3 rakaat, 1 salam. Dua-duanya boleh, nggak usah bertengkar. Ya, saya pernah menyelesaikan masalah ini, ada 2 orang bertengkar. Yang satu pokoknya pendapatnya nggak boleh sholat witir kecuali 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Kenapa? Karena biasa dari kecil di kampungnya begitu. Biasanya orang-orang kampung itu kan sholat witirnya 2 rakaat salam, kemudian 1 salam. Kalau biasa di komplek-komplek tinggalnya, karena kecilnya di komplek, ya di perumahan, ya biasa sholat tarawihnya 11 rakaat, kemudian witirnya 3 rakaat 1 salam. Dari kecil dia begitu. Ketemu nih satu masjid, karena nggak pernah belajar ya. Nah, insya Allah kalau di sini belajar semua tahu. Imamnya nanti diumumkan, tapi imam juga bisa umumkan. Dan kalau bisa imam bertanya, kebiasaannya di daerah ini berapa, gimana sholat witirnya? Biasanya 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, ikuti sajalah. Kita nggak mau menimbulkan fitnah, ya. Kecuali orang yang berilmu semua nggak jadi masalah. Cuma diumumkan tetap, kita nih berwitir, karena makmum harus ngikutin imam. Kita nih berwitir 3 rakaat nanti 1 salam, diumumkan makmumnya agar tidak kaget nanti, ya. Nah, diumumkan kita akan berwitir 3 rakaat 1 salam.
Ya. Ini pernah berdebat. Pokoknya nggak sah sholatnya kalau nggak 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Oh nggak bisa, witir itu beda dengan sholat yang lain. Harus 3 rakaat 1 kali salam. Debat nggak selesai-selesai. Sampai malam tuh. Ramadan lagi. Ketemu dalam satu masjid. Ditelepon saya sama DKM, Pak Ustadz, tolong selesaikan masalah ini. Masalah apa? Orang ribut masalah witir. Ribut masalah witir, nggak selesai-selesai. Ngotot, pokoknya mulai besok witirnya begini, yang satu begini. Ya. Akhirnya ya disuruh baca, dudukkan bareng-bareng. Nah, itulah fungsinya kita menuntut ilmu. Maka jangan terlalu orang banyak debat itu karena tadi ya kurang tahu tentang ilmu. Nah, ini debat terus, kerjanya debat terus. Orang sudah ke planet, kita masih debat masalah kunut, witir berapa rakaat, sholatnya gimana. Ya padahal ya dua-duanya benar. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam, benar. Mau 3 rakaat 1 salam, benar. Yang tidak benar enggak sholat witir. Ya. Jadi witir itu bisa dilakukan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, bisa 3 rakaat 1 salam, sama. Ya. Misalnya kita mau berwitir 7 rakaat 1 salam boleh. Ya. Lalu bagaimana bacaan salat witir itu? Al-qira'ah fil witr, yajuzul qira'ah fil witr ba'da al-Fatihah bi ayyi syai'in minal Qur'an. Boleh apa saja yang kita baca. Yang penting bacaan Al-Qur'an, bukan bacaan apa? Syair. Pokoknya bacaan Al-Qur'an, surat apa saja boleh. Tidak ada ketentuannya. Ya. Qala Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisa minal Qur'an syai'un mahjurun fa autar bima syi'ta." Tidak ada bacaan Quran yang kita tidak baca. Apa saja yang kita dalam Al-Quran boleh membacanya. Salat apapun, termasuk salat witir. Tapi kalau kita ingin mengikuti salat witir, bacaan salat witirnya Rasulullah, kan Rasul selalu salat witirnya apa? 3 rakaat. Maka seandainya walakinal mustahab idza autar bi thalas, kalau berwitir dengan 3 rakaat. Ini umumnya orang itu witirnya 3 rakaat. Ya, ada juga yang malas 1 rakaat nggak jadi masalah, yang penting witir. Ya. Nah, jadi umumnya biasanya 3 rakaat witir itu. Karena di sholat tarawih pun kita selalu berwitir 3 rakaat. Adapun kalau seandainya witirnya 3 rakaat, al-mustahab dianjurkan kita membaca fil ula ba'dal Fatihah. Di rakaat yang pertama setelah Fatihah baca sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah, di rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalisah, dan di rakaat yang ketiga setelah membaca Fatihah membaca muawwidataini wal ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad dengan muawwidatain. Muawwidatain itu adalah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa dikatakan muawwidatain? 2 surat yang mana kita minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu. Qul a'udzu diartikan dia dinamakan muawwidatain. Nah, ini kalau 3 rakaat. Apa landasannya? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atil ula bisabbih isma rabbikal a'la wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirin wa fi tsalitsah bi qul huwallahu ahad wa muawwidataini. Apa kata Aisyah? Bahwa Rasulullah kalau salat witir bacaannya, karena seringnya 3 rakaat, baca di rakaat yang pertama setelah Fatihah sabbih isma rabbikal a'la, di rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat yang ketiga setelah membaca Fatihah ya surat qul huwallahu ahad dengan muawwidatain. Boleh nggak Ustaz kalau kita baca trikul itu witirnya dibaca semua nih? Rakaat pertama qul huwallah, rakaat ketiga qul a'udzu birabbil falaq, rakaat ketiga qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Nggak ada keterikatan. Cuma kalau yang afdolnya kalau mau mengikuti Rasulullah ya nanti bacanya apa? Rakaat pertama sabbihis, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad dengan muawwidatain. Itu kalau mengikuti Rasul. Kalau misalnya bacaannya qul huwallahu ahad rakaat pertama, qul a'udzu birabbil falaq rakaat yang kedua, qul a'udzu birabbin nas rakaat yang ketiga, boleh enggak? Boleh. Boleh. Ya, bukan enggak boleh, boleh.
Karena tidak ada ya dalam salat itu membaca surat rukun bukan kemarin? Sunnah. Ya, mau diulang-ulang, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, rakaat ketiga kulhu, boleh nggak? Boleh. Sudah pintar semua. Ya. Ya kalau punya ilmunya kan boleh. Kalau nggak punya ilmunya apa nih aneh? Diulang lagi kulhu lagi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-qunut fil witr. Berkunut setelah witir, ada gak landasannya? Ada. Jadi kalau kita ingin berkunut setelah witir boleh setiap malam. Karena menurut Imam Ahmad ya bahwa setiap kali berwitir harus ada kunut, disunahkan kunut maksudnya. Yushra'ul kunut fil witr fi jami'i sunnah. Disyariatkan berkunut ketika berkunut. Disyariatkan berkunut setelah ketika berwitir di setiap kita kali berwitir. Jadi ada syariatnya doa kunut setiap kali kita berwitir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Al Hasan bin Ali. Hasan bin Ali berarti siapa? Cucunya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul mengajarkan kepadaku kalimat, yaitu kalimat aku luhunna fil witr. Aku mengucapkannya ketika salat witir. Apa kalimat yang diajarkan Rasul kepada Al Hasan bin Ali? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, dan seterusnya. Itu yang diajarkan Rasul kepada Al Hasan bin Ali untuk membaca kunut setiap kali salat witir. Ya. Maka oleh sebab itu Imam Ahmad ya menyunahkan membaca kunut setelah witir di setiap malamnya. Kalau berwitir kunut dianjurkan dan boleh. Tapi Imam Syafi'i dan yang lainnya termasuk Imam Malik ila annahu la yuqnat fil witr, tidak dianjurkan untuk berkunut setiap kali witir, illa kecuali fin nisfil akhir min Ramadan, di pertengahan akhir di bulan Ramadan. Pertengahan akhir berarti 15 sampai akhir itu disunatkan untuk berkunut. Itu menurut Imam Syafi'i dan yang lainnya. Kalau Imam Ahmad dianjurkan setiap kali witir berkunut. Nanti habis sholat isya witir berkunut, ada syariatnya dari Al Hasan bin Ali tadi. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak disunahkan berkunut setelah witir kecuali setengah akhir di pertengahan akhir Ramadan. Maka kalau penganut Imam Syafi'i kebanyakannya di pertengahan Ramadan itu apa? Mulai kunut. Makanya orang-orang kampung wajar kalau nanti pertengahan Ramadan belah ketupat, ada istilah belah ketupat itu. Jadi belah ketupat itu ini bukan ngada-ngada ya. Lu ngapain belah ketupat? Itu bid'ah itu. Rasul tidak melakukannya. Ya memang nggak melakukan Rasul, ketupatnya aja nggak ada di Arab. Tapi itu bid'ah yang mubah karena tidak kaitannya dengan syariat. Kenapa di kampung melakukan belah ketupat? Itu untuk mengingatkan bahwa ini sudah pertengahan Ramadan. Jadi pertengahan Ramadan itu sunnahnya menurut Imam Syafi'i apa? Kunut. Maka ketika orang kan kadang-kadang lupa, tiba-tiba orang-orang kampung ada yang ingat, kesokin ku pertengahan Ramadan yuk gawe kupat opor, ini macam-macam kan ya. Nah, maka orang ketika orang yang lupakan, oh iya ya, mulai bikin ketupat lontong ini, oh ternyata pertengahan Ramadan, diingatkan.
Walaupun tidak ada kaitannya dengan ibadah, itu kan makan. Mau belah ketupatnya awal Ramadan silahkan, akhir Ramadan silahkan. Cuma karena kebiasaan di kampung seperti itu. Ya. Ya. Karena menurut Imam Syafi'i, sunnah berdoa kunut itu setelah witir di pertengahan akhir Ramadan. Maka di Indonesia karena kebanyakannya mazhab Syafi'i, di pertengahan Ramadan kunut. Setelah witir, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tapi kalau Imam Ahmad, kalau Ramadan dari awal Ramadan sudah berkunut. Jadi mazhabnya Imam Ahmad pertengahan Ramadan, ya, awal Ramadan salat witir, salat tarawih, kemudian salat witir berkunut. Itu kalau Imam Ahmad. Tapi Imam Syafi'i itu pertengahan akhir Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, anna Umar bin Al-Khattab, bahwa Umar bin Al-Khattab jama'an nas ala Ubay bin Ka'ab, mengumpulkan orang-orang, ya, yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imamnya. Wa kana yusalli lahum 20 lailah, ya, dan salat sebanyak 20 malam. Wala yuqnat, tidak berkunut illa kecuali fin nisfil baqi min Ramadan, setengah akhir Ramadannya berkunut. Itu di masanya Abdullah bin Umar atau Umar bin Al-Khattab, ya. Jadi Umar bin Al-Khattab, ya, pernah, ya, salat witir, salat tarawih di masa Umar bin Al-Khattab mulai dikumpulkan. Karena setelah Rasulullah tidak salat tarawih, maka sahabat sholat sendiri-sendiri. Ada yang bacanya Al-Baqarah, ada yang bacanya Ali Imran, ada yang bacanya An-Nisa. Maka ngacak di masjid itu orang bacanya bermacam-macam. Maka di masanya Umar bin Al-Khattab dikumpulkan, disatukan orang-orang, kemudian dipilihlah oleh Umar bin Al-Khattab Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Nah, maka setelah pertengahan akhir Ramadan, maka Ubay bin Ka'ab pun berkunut. Kapan kunutnya? Kunut itu setelah ruku apa sebelum ruku? Yang benar yang mana? Setelah ruku apa sebelum ruku? Ya. Yajuzul qunut qabla ruku ba'da ruku minal qira'ah. Kunut itu boleh sebelum ruku dan setelah ruku, ya. Maka kebanyakan mazhab Imam Malik kunutnya sebelum ruku, ya, kebanyakan Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i biasanya kunutnya setelah ruku. Yajuzu kadzalika ba'da raf'i minar ruku'. Jadi kunut boleh sebelum ruku dan boleh setelah ruku. Dan ketika ditanya, ya, dari Hamid mengatakan, sa'altu Anas, aku bertanya kepada Anas bin Malik, anil kunut, tentang kunut, qabla ruku au ba'da ruku. Hai Anas, kunut itu sebelum ruku atau setelah ruku? Apa jawaban Anas? Faqala kunna naf'alu qabla wa ba'd. Kami pernah melakukannya sebelum ruku dan pernah melakukannya setelah ruku. Nah, jadi boleh sebelum ruku dan setelah ruku. Tapi kita mah sudah biasa, jangan dirubah, nanti orang jadi fitnah. Ikuti kebiasaan lah, ya. Karena kita kunutnya setelah ruku, maka kunut setelah ruku, ya. Kalau kita, ya, pokoknya yang penting tidak menyalahi syariat dan ada landasannya. Yang sudah terbiasa jangan dirubah. Karena merubah kebiasaan itu paling sulit, ya. Merubah kebiasaan paling sulit. Nanti ada fitnah, ya, ribut nanti. Ini apa nih, mazhab apa? Apa kunutnya sebelum ruku ini apa ini katanya? Ya. Tapi kalau orangnya sudah paham, biasa. Yang penting mah kita makmum ikutin imam sajalah. Kalau kita sudah terbiasa.
Wa idza qannat qabla ruku, apabila kunut sebelum ruku, kabbara rafi'an yadaihi ba'dal firaq minal qiraah wa kabbara kadzalika ba'dal firaq minal kunut. Bertakbir setelah Fatihah surat, kemudian takbir Allahu akbar. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Nah, ini kalau sebelum ruku, tetap bertakbir tapi tidak ruku. Bertakbir langsung kunut. Ya. Ya, adapun bagi orang yang kunutnya setelah ruku, ya tadi setelah kita ruku sami Allahu liman hamidah, sebelum sujud kita doa kunut, itu bedanya. Kemudian apakah ketika kunut kita mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan? Nah, ini juga disebut sini. Wa ba'dul ulama istahabba raf'a yadayhi 'indal qunut wa ba'dahu lam yustahabbu dzalik. Sebagian ulama menganjurkan untuk mengangkat tangan, sebagian ulama tidak sunnah mengangkat tangan. Jadi ada yang mengangkat tangan, sebagian ulama dianjurkan sunnah. Ya. Sebagian ulama tidak menyunahkan, makanya ada yang kunutnya tidak mengangkat tangan. Tapi kebanyakan mazhab seperti kita, mazhab Imam Syafi'i, dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Sama seperti kita sholat itu kan sunnahnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau Imam Malik tidak sunnah. Ya, maka termasuk Imam Malik seperti itu. Nah, Imam Syafi'i itu sunnahnya mengangkat tangan. Allahumma dina fi man hadait, angkat tangan, sunnahnya. Makanya kalau ada orang yang tidak mengangkat tangan, itu menganggapnya tidak sunnah. Silahkan, ya, dua-duanya benar. Yang penting aminkan sajalah. Ya, kalau imam berdoa, aminkan. Jadi tentang mengangkat tangan, ada sebagian ulama menyunahkannya, menganjurkannya untuk mengangkat kedua tangan, dan sebagian ulama tidak menyunahkannya, tapi bukan dilarang. Makanya nggak usah berdebat, apa itu nggak ngangkat tangan? Ya nggak ngangkat tangan, jangan protes. Itu ngapain ngangkat tangan? Yang penting mah kita makmum ikut imam. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Kan doanya bagus. Ya. Adapun mengangkat tangan tidak mengangkat tangan, ini khilafiyah, maka hindari khilafiyah. Perbedaan, perdebatan atau perselisihan pendapat menurut ulama. Adapun mengusap wajah setelah kunut, nah, ini kalau bisa dihindari, karena ya kata Imam Al-Baihaqi di sini dikatakan al-aula alla yaf'alu, tidak melakukan mengusap wajah setelah kita berkunut. Ya, cukup kita berkunut mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, langsung sujud. Itu menurut Imam Al-Baihaqi. Sebagaimana wa yaqtasiru ala ma fa'alahu salaf radhiyallahu anhum min raf'il yadaini duna mashihima bil wajhi fis shalah. Sebagaimana ulama-ulama salaf terdahulu melakukannya, ia berkunut mengangkat kedua tangan, tapi setelah selesai berkunut tidak mengusap wajahnya. Allahu a'lam. Ini menurut Imam Al-Baihaqi. Ya. Ini masalah afdholiyah saja. Orang yang terbiasa mengusap wajahnya, ya sudahlah, mungkin dia seperti itu punya dalil tersendiri. Tapi Imam Al-Baihaqi, ya, karena mungkin yang mengusap wajah itu dalilnya adalah kunut juga doa. Adab doa itu mengusap wajah setelah selesai. Nanti kita akan terangkan itu adab-adab doa. Tapi ini Imam Al-Baihaqi mengatakan tidak, ini kan di sholat, di luar sholat terserah. Apa doa yang diucapkan setelah salat witir? Yustahabu ayyaqulal musalli ba'da salaminal witir subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus 3 kali, salah samarat. Ya, yarfa' sautahu fi tsalisah, ya, maka diangkat suaranya, dikencangkan suaranya di ucapan yang ketiga. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, yang ketiganya dikencangkan sedikit. Itu sunahnya. Ya.
Kemudian setelah itu mengatakan Rabbul malaikati waruh, ini yang biasa dilakukan ya. Nah, jadi setelah salat witir ya, bagi imam boleh nanti mengajarkan makmumnya biar tahu subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Sudah. Nah, itu disunahkan bacaan setelah witir sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dari hadis dari Abi Ubay bin Ka'ab mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra, bahwa Rasulullah membaca fil witr ya, membaca di dalam salat witir sabbih isma rabbikal a'la, kemudian membaca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian membaca qul huwallahu ahad. Setelah salam Rasul mengucapkan subhanal malikil quddus. Berarti kan kedengaran suaranya Rasul. Dan ini menunjukkan zikir terdengar boleh untuk mengajarkan orang-orang bahwa inilah bacaan setelah witir subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Kemudian yang selanjutnya la witrani fil lailah, tadi sudah disebutkan tidak ada dua witir dalam satu malam. Man shallal witr, barang siapa yang salat witir, summa badalahu ayyusalli jasa, setelah itu dia ingin salat lagi boleh salat sunnah yang lain. Wala ya'idul witr, tidak perlu mengulangi witirnya. Jadi kalau kita sudah sholat witir di awal malam, bangun di tengah malam atau di akhir malam, sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat apa saja, maka tak usah witir lagi. Kenapa? Dalam riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dengan hadis yang hasan, aku mendengar, kata Ali, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kalau yang sudah witir setelah isya jangan khawatir, masih boleh sholat qiyamul lail. Maka setelah sholat qiyamul lail tak perlu ditutup dengan witir, karena tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Bolehkah mengqadha sholat witir? Boleh. Boleh mengqadha sholat witir. Bagi yang sudah terbiasa ya, jangan yang nggak biasa tiap hari diqadha terus witirnya. Itu menyalahi aturan. Kalau yang sudah biasa mungkin karena tertidur nggak berwitir, tertinggal witirnya, boleh diqadha. Dhahaba jumhurul ulama, mayoritas para ulama ila masyru'iyyati qada'il witir. Ada syariatnya untuk mengqadha witir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi Al-Hakim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbahadukum wa lam yutar falyutar." Barang siapa yang bangun kemudian sudah azan subuh dan dia belum berwitir, maka berwitirlah, artinya boleh mengqadha witirnya. Dalam riwayat yang lain dari Abu Daud yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an witrihi aw nasiya falyusalli idza dzakarahu." Barang siapa yang tertidur atau lupa tidak berwitir, maka berwitirlah di saat kau ingat. Ya. Ini juga bisa mengqadha salat witir. Lalu kapan mengqadha salat witirnya? Ya. Waqtalafu fil waqti alladhi yuqda fihi, ikhtilaf para ulama kapan mengqadha salat witirnya. Fa indal Hanafiyah, Imam Abu Hanifah pengikutnya mengatakan yuqda fi ghairi awqatin nahi, kapan saja, yang penting bukan waktu yang dilarang, bukan waktu yang dimakruhkan. Dan Imam Syafi'i mengatakan yuqda fi ayyi waqtin minal laili aw minan nahar, mengqadhanya kapan saja, mau malam mau siang. Kalau ingatnya siang ya diqadha siangnya, orang ingatnya siang kok. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Adapun menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, mengqadhanya setelah ya ba'dal fajr malam tusalli subh, setelah salat sunnah subuh, karena dia bangun ya sudah azan subuh, berarti kan sudah masuk subuh, waktu witirnya sudah hilang, maka mengqadhanya kapan? Setelah salat sunnah
subuh. Itu menurut Imam Ahmad, Imam Malik. Ya. Jadi sebelum sholat subuhnya. Kalau setelah sholat subuh berarti kan ba'diyahnya nggak boleh, nggak ada ba'diyah. Makanya nanti ketika kita bangun belum witir tiba-tiba azan subuh, maka sholat qobliyah subuh. Setelah sholat qobliyah subuh barulah kita mengqadha sholat witir yang kita tinggalkan tadi, atau kita lupa. Ya. Tapi menurut Imam Syafi'i kapan saja, mau malam mau siang, namanya mengqadha. Ya. Ya. Tapi menurut Imam Abu Hanifah boleh mengqadhanya, tapi jangan waktu-waktu yang dimakruhkan. Allahu a'lam. Ada yang bertanya? Pas waktunya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kalau kondisinya misalkan ada jeda? Maksudnya misalkan taraweh sudah habis taraweh dia 2, ini dulu misalnya istirahat dulu, habis itu 1 gitu. Ya. Ada jeda misalnya sejam atau berapa menit gitu kan? Boleh nggak ada? Ya, jangan lama-lama, 1 jam 2 jam jedanya. Tidur dulu, mendingan witirnya nanti kan. 2 dulu. Pas 2 enggak kelewatan, berarti bukan witir itu namanya. Maka nanti sekaligus ya. Makanya biar nggak malas 3 rakaat 1 salam itu yang lebih enak. Ya, daripada 2 salam akhirnya malas, mau bangunnya malas kan itu. Maka 3 rakaat 1 salam itu lebih afdol ya. Yang afdolnya jangan sampai witirnya ditinggalkan, itu saja udah. Ya, jangan 2 dulu, ngaso dulu, ngopi dulu, ngobrol sampai subuh lupa dia 1 rakaatnya. Jangan. Kalau bisa langsung setelah salam langsung ya diikatkan dengan sholat yang satunya lagi. Jangan ditinggalkan. Ya, jangan terputus. Ya, kalau khawatir terputus 3 rakaat 1 salam. Yang biar nggak terputus 1 rakaat 1 salam. Ya kan nggak terputus itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat tahajud, Masya Allah. kalau nggak ada sholat witir itu gimana? Masalah satu. Sholat tahajud nggak ada sholat witir? Ya, pertanyaan Kedua, satu. apakah setelah sholat tahajud kita tutup dengan sholat witir? Apa sebelum sholat tahajud sholat witir itu? Gimana yang kedua? Jadi apakah setiap selesai sholat tahajud ditutup dengan sholat witir? Ya. Tadi udah dijawab kan ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ditanya lagi. Ya, kan setiap orang dengar kan belum tentu fokus ya. Bapak juga belum tentu fokus 1 jam kan, setengah jam fokus, setengah jam blank, atau setengah jam blank dulu baru setengah jam terakhirnya fokus kan. Ya, jadi sahkah kita sholat malam tanpa sholat witir? Sah. Ustadz, kita sholat malam nggak sholat witir sah nggak? Sah. Cuman kan kurang sempurna. Kemudian pertanyaannya, apakah sholat witir itu penutup malam? Jawabannya apa? Bukan. Tapi bagian dari sholat Tapi kalau kita tidak bisa bangun di akhir malam, afdolnya sholat witir di awal malam. Tapi kalau kita bakal bisa bangun di akhir malam, afdolnya salat witir itu penutup salat malamnya. Tadi sudah dibahas. Jadi kalau nggak bisa bangun, salat witirlah di awal malam setelah salat isya. Tapi kalau sudah salat witir di awal isya, kemudian kita bangun salat malam, tak usah berwitir, karena witir itu bukan penutup malam. Nanti kalau mau salat witir nggak salat malam-malam, kapan kita salat malamnya? Ya, tiba-tiba sholat tengah malam, karena udah witir itu penutup malam, enggak sholat lagi. Sholatlah kata Rasulullah. Tadi kan sudah ada hadisnya. Ya, barang siapa yang sudah berwitir, kemudian dia bangun di tengah malam, boleh dia melakukan sholat malam. Tapi tak usah ditutup dengan witir lagi. Kenapa? Karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah
sholat rawatib. Ya. Apakah ini boleh? Nah kalau boleh, Ya. apakah ada syarat dan ketentuannya? Terus Ya. yang kedua, masalah sholat sunat ba'da rawatib. Apakah ada batas waktunya, Ustaz? Misalkan nih kita mau melaksanakan sholat ba'da di rumah, atau di pertengahan jalan, kita mungkin ada keperluan satu dan lain, kita lupa. Apakah ada kita masih bisa rawatib mungkin dengan beberapa jam setelah Ya. Bisa terakhir Ustaz, terkait masalah riwayat bahwa Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah malam 11 rakaat. Ya. Saya tanyakan 11 rakaat ini apakah semuanya tahajud semua witir atau bisa dengan dicampur dengan sholat sunnah lain, misalkan hajat, istighfar atau Ya. Ya. Pertanyaan pertama, apakah boleh digabung sholat sunnah wudu, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah tahiyatul masjid? Gimana digabungnya sholatnya? Maka niatnya nanti usolli sunatan gabungan. Jadi tidak bisa digabung. Ya sholat qobliyah, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid nggak bisa digabung. Cuma kita punya waktu cuma bisa sholat 2 rakaat nih. Bisa punya sholat 2 rakaat. Maka mana yang kita pilih? Kalau kita pilih sholat sunnah wudu saja, berarti kita sudah mendapatkan sholat sunnah wudu saja. Tapi kalau kita sholatnya sunnah tahiyat masjid, sholatnya tahiyat masjid saja. Tapi kalau kita sholat qobliyah, itu bisa mewakili sholat sunnah wudu dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka orang yang cerdas lihat ke masjid, wah cuma bisa sholatnya 2 rakaat nih, maka sholat sunnahnya sholat sunnah itu sudah mewakili sholat sunnah wudu dan sholat sunnah tahiyatul masjid, dapat pahala 3 tadi ya. Kemudian yang kedua, tadi yang kedua apa? Jedah ba'diyah. Tidak ada jedahnya sebelum masuknya waktu sholat yang lain. Jadi selama masih ada waktu, kita belum ba'diyah. Bahkan bisa ba'diyah itu dikobo kan begitu. Dan Rasul pernah ketika selesai sholat duhur, ya, sibuk membagikan apa aja? Zakat. Kemarin kita sudah bahas. Karena Rasul semangat kalau membagikan zakat tuh. Ketika membagikan zakat karena hartanya banyak yang terkumpul di masjid, tiba-tiba azan asar. Azan asar. Salat asar. Setelah salat asar, maka Rasulullah sampai ke rumah, Rasulullah salat 2 rakaat. Ditanya sama istrinya, ya Rasulullah, itu salat apakah? Bukankah tidak setelah asar itu tidak ada salat? Iya, tidak ada. Cuma aku mengqadha salat ba'diyah duhur yang aku tinggalkan tadi. Kenapa? Karena aku sibuk membagikan zakat sehingga habis waktunya dengan membagikan zakat dan aku tidak suka untuk meninggalkannya. Ini bagi yang sudah istiqomah. Ya. Kemudian yang ketiga, masalah 11 rakaat salatnya Rasulullah SAW, itulah salat qiyamul lail dengan witirnya. Qiyamul lail dengan witirnya, dan witir yang selalu dilakukan Rasulullah adalah 3 rakaat. Jadi 11 itu dengan qiyamul lail dengan witir, atau salat tahajud dengan witirnya. Makalah itulah yang dibiasakan Rasul sampai salat tarawih. Salat tarawih Rasul pun 11 rakaat. 8 salat malamnya, salat tarawihnya, dan 3 salat witirnya. Allahu a'lam bimuradih. Ya, kita tutup dengan sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, keberkahan kepada kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata min kulli bala wa shifaa min kulli da wa an tahfidhana min kulli waba. Allahumma inna nastawdi'uka aba'ana wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ashabina wa dhawi arhamina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitah wa yassartah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.